Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Aisyah Putri Novalita, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari kelas Akuntansi Syariah C angkatan tahun 2018. Di video kali ini, saya akan menceritakan sepengetahuan saya tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Di video kali ini, kita akan membahas 3 pokok penting. Yang pertama, bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di Spanyol. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan Islam di Spanyol. Islam masuk dan berkembang di Spanyol di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid yang merupakan salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus dan telah memimpin dari tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Nah, tapi di sini sebelum Islam menguasai Spanyol, Islam terlebih dahulu menguasai daerah Afrika Utara. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui di sini, penguasaan terhadap Afrika Utara itu bukan dilakukan oleh Khalifah Al-Walid, melainkan oleh Khalifah Abdul Malik. Nah, Khalifah Abdul Malik ini di sini memutuskan untuk menjadikan wilayah Afrika Utara itu menjadi salah satu provinsi di dinasti Umayyah dan secara langsung menunjuk Hasan bin Nu'man Al-Ghassani sebagai gubernur yang memimpin di daerah Afrika Utara tersebut. Nah, setelah itu terjadilah pergantian kepemimpinan dari kepemimpinan Khalifah Abdul Malik ke Khalifah Al-Walid. Nah, di sini Khalifah Al-Walid langsung menunjuk Musa bin Nusair untuk menggantikan Hasan bin Nu'man Al-Ghassani sebagai gubernur daerah Afrika Utara. Nah, kalau teman-teman ketahui di sini banyak sekali pergerakan yang sangat mengagumkan yang telah dilakukan oleh Musa bin Nusair dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada masa pemerintahan Musa bin Nusair, ada banyak sekali pergerakan yang dilakukan oleh Islam dan pergerakan-pergerakan ini bisa kita bilang sangat mengagumkan. Nah, beberapa pergerakan itu antara lain keberhasilan Musa bin Nusair dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencapai titik Aljazair dan Maroko. Nah, yang paling mengagumkan itu adalah ketika Musa bin Nusair berhasil menaklukkan bangsa barbar, yang dimana bangsa barbar ini adalah bangsa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, yakni kerajaan Gotik. Nah, bangsa barbar ini itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka itu kerjaannya emang cuma buat onar doang gitu, karena prinsipnya mereka itu emang nggak setuju dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Oleh karena itu mereka itu cuma bisa membuat kerusuhan, dan ketika Musa bin Nusair berhasil untuk menaklukkan bangsa barbar tersebut, akhirnya umat Islam tuh bisa bergerak dengan bebas untuk berfokus kepada perluasan wilayah ke daerah Spanyol. Nah, tapi di sini teman-teman perlu tahu juga kalau misalkan pergerakan untuk menguasai Spanyol itu bukan hal yang mudah juga gitu, karena di sini tuh banyak melibatkan tokoh-tokoh penting. Nah, tokoh-tokoh penting itu antara lain, yang pertama ada Tarif bin Malik, yang dimana Tarif bin Malik ini dikenal sebagai sosok perintis dan juga sosok penyidik. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai sosok penyidik? Karena dalam hal ini Tarif bin Malik ini berhasil untuk menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan juga benua Eropa. Nah, di samping itu bukan hanya berhasil menyeberangi, tapi di sini Tarif bin Malik itu berhasil mempelajari situasi dan kondisi yang ada di benua Eropa pada saat itu, sehingga berhasil memenangkan perang, melakukan penyerbuan di benua Eropa, dan membawa hasil rampasan perangnya kembali ke Afrika Utara. Oleh karena itu, kenapa di sini Tarif bin Malik itu dikatakan sebagai sosok penyelidik? Nah, kenapa sih Tarif bin Malik itu dikatakan sebagai sosok perintis? Nah, kenapa di sini Tarif bin Malik itu dikatakan sebagai sosok perintis? Karena dalam hal ini, akibat keberhasilan yang dilakukan oleh Tarif bin Malik, maka terdoronglah semangat atau terpaculah semangat dari Musa bin Nusair untuk melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol.
Nah, di sini dengan semangatnya itu Musa bin Nusair akhirnya mengutus Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan perang dan melakukan penyerangan ke benua Eropa, dan dari sini Tariq bin Ziyad pun mendapatkan gelar sebagai sosok penakluk. Nah, kenapa di sini Tariq bin Ziyad yang dijuluki sebagai sosok penakluk? Karena dalam hal ini Tariq bin Ziyad berhasil untuk melakukan atau melaksanakan tugas dan perintah dari Musa bin Nusair untuk menghancurkan kerajaan Visigoth di bawah pimpinan King Roderick dalam perang di Guadalete. Nah, dengan tewasnya King Roderick dalam perang di Guadalete itu, maka Islam sepenuhnya bisa menguasai Spanyol. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Islam setelah menguasai Spanyol? Nah, dari sini Musa bin Nusair itu tidak berhenti sampai di Spanyol saja, tapi Musa bin Nusair itu semakin ingin memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan targetnya pada saat itu adalah ingin memperluas wilayahnya ke Prancis. Oleh karena itu, di sana Musa bin Nusair langsung mengutus Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi untuk memimpin pasukan perang menggantikan Tariq bin Ziyad untuk melakukan penyerangan ke Prancis. Nah, di sini Musa bin Nusair memerintahkan Abdurrahman untuk menyerang 3 kota besar sebelum menguasai Prancis, yakni Bordeaux, kemudian Poitiers, dan juga Tours. Dalam sejarah mengatakan bahwa di sini Abdurrahman itu berhasil menaklukkan 2 kota, yakni Bordeaux dan juga Poitiers. Nah, dalam perjalanannya dari Poitiers ke Tours, di sini Abdurrahman mengalami kendala karena di sini Charles Martel berusaha untuk menghadang atau menghalau pergerakan dari Abdurrahman, sehingga gagal tuh usaha dari Abdurrahman untuk melakukan penyerangan ke Prancis. Oleh karena itu, semua pasukan perang yang di bawah pimpinan Abdurrahman saat itu ditarik kembali ke Spanyol. Begitulah cerita bagaimana Islam bisa masuk ke Spanyol. Lalu, bagaimanakah perkembangan Islam di Spanyol? Nah, perkembangan Islam di Spanyol ini telah melewati 6 periode, yang dimana di periode pertama itu berlangsung dari tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Di periode kedua itu berlangsung dari tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Di periode ketiga berlangsung dari 912 sampai dengan 1013 Masehi. Di periode keempat berlangsung dari tahun 1013 Masehi sampai dengan 1086 Masehi. Yang kelima berlangsung dari tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Dan yang keenam, yang terakhir, itu berlangsung dari tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Nah, di periode pertama, itu sistem pemerintahan yang ada di Spanyol masih dikatakan belum berjalan dengan sempurna atau masih banyak kekurangannya, karena dalam hal ini itu ya karena masih baru juga ya, jadi masih banyak kendala gitu. Nah, kendalanya di sini apa? Nah, kendalanya di sini itu datang dari 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu dipengaruhi oleh perselisihan di antara kaum elit dan juga perbedaan pandangan dari khalifah di dinasti Umayyah yang ada di Damaskus dengan gubernur Afrika Utaranya. Dan untuk eksternalnya itu sendiri itu karena masih ada beberapa orang Spanyol yang masih tinggal di Spanyol, tepatnya di bagian perbukitan atau juga pergunungannya itu, yang masih menolak keberadaan Islam dan berusaha untuk menguasai kembali wilayah mereka gitu. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa di periode pertama ini sistem pemerintahnya itu masih belum berjalan dengan baik. Untuk periode pertama pemerintahannya itu dipimpin oleh para wali yang telah diutus oleh khalifah di Bani Umayyah. Nah, selanjutnya di periode kedua itu sistem pemerintahan di Spanyol itu dipimpin oleh khalifah dari dinasti Abbasiyah.
yang berpusat di Banghat. Nah, di sini yang menjadi pemimpinnya itu adalah Abdurrahman I, atau di sini lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dimana Abdurrahman Ad-Dakhil ini sebenarnya itu merupakan keturunan dari dinasti Umayyah yang berhasil melarikan diri atau meloloskan diri dari kejaran dinasti Abbasiyah yang pada saat itu berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Nah, di sini bisa dibilang sistem dari segi politik dan juga peradabannya itu sudah cukup maju. Kenapa? Karena dari sini sudah mulai ada rencana dari Abdurrahman Ad-Dakhil ini untuk mendirikan masjid dan juga beberapa sekolah di beberapa kota besar di Spanyol. Selanjutnya, di periode ketiga, itu sistem pemerintahnya sudah berjalan cukup baik di bawah kepemimpinan Abdurrahman III, atau lebih dikenal dengan Abdurrahman An-Nasir, karena di sini sudah mulai didirikan Universitas Cordova, dan yang juga memiliki banyak sekali buku di perpustakaannya. Nah, selanjutnya adalah pada periode keempat. Di periode keempat ini bisa dikatakan sebagai periode yang cukup menyedihkan bagi umat muslim. Kenapa? Karena di sini Spanyol itu sudah mulai terpecah menjadi beberapa negara dengan beberapa ibu kota yang menjadi pusatnya. Itu dikarenakan adanya pertikaian internal, atau dalam hal ini adalah karena adanya perang saudara, yang dimana dari perang saudara ini salah satu kubunya itu berusaha untuk meminta bantuan dari kerajaan Kristen, yang dimana kerajaan Kristen itu sendiri bertentangan atau bertolak belakang dengan Islam pastinya. Nah, di periode kelima itu kekuasaan Islam mulai lebih menyedihkan lagi. Kenapa? Karena di sini kekuasaan Islam itu mulai melemah, dan ini menyebabkan beberapa daerah kekuasaan yang dipegang oleh Islam selama ini mulai direbut atau dikuasai satu persatu lagi oleh kerajaan Kristen. Dan di periode ke-6 atau periode terakhir, ini menjadi titik yang benar-benar sangat memprihatinkan bagi umat muslim, karena seluruh wilayah kekuasaan yang dipegang oleh umat muslim itu diambil atau dirampas oleh Kristen, dan dari situlah runtuhlah kekuasaan Islam di Spanyol. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian saya, karena kesalahan yang memang datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.